Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 230221034. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema sholat sebagai tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Salat adalah inti dari agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga pondasi utama yang menopang keimanan dan amal perbuatan seorang muslim. Dengan mendirikan salat, kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Salat memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah lainnya. Perintah salat tidak diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, tetapi langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Miraj. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu atas orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tepat waktu. Salat bukan hanya sekedar ibadah, melainkan bentuk ketaatan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita segala kenikmatan. Salat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam salat, kita memuji kebesaran Allah, mengakui kelemahan kita, dan memohon ampun serta petunjuknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengacu pada bacaan Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat. Ketika kita membaca segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Setiap ayat yang kita baca adalah dialog antara kita dengan Allah. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya yang sholat dengan penuh khusyuk. Salah satu manfaat utama sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan menambahkan kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Salat mengajarkan kita disiplin, ketundukan, dan kesabaran. Ia membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Namun, salat yang tidak dilakukan dengan benar atau sekedar formalitas tidak akan memberikan dampak apapun. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang salat tetapi tidak melaksanakan apa-apa dari salatnya, kecuali rasa lelah. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita tidak harus berusaha meningkatkan kualitas salat kita dengan menghadirkan hati, memahami makna bacaan, dan melaksanakannya sesuai tuntutan Rasulullah SAW.
Sholat juga menjadi penolong kita ketika menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah berfirman, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ketika kita berada dalam kesulitan, sujud kepada Allah menjadi tempat terbaik untuk mencurahkan keluh kesah. Salat memberikan ketenangan jiwa dan menghadirkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika menghadapi masalah besar selalu segera mendirikan sholat. Sebaliknya, meninggalkan sholat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dalam Quran Surah Maryam ayat 59, Allah berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka generasi yang melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Meninggalkan sholat bukan hanya dosa besar, tetapi juga menjadi awal dari kehancuran moral dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa telah meninggalkannya, maka ia kafir." Quran hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa seriusnya kewajiban sholat. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat, baik dalam keadaan sibuk, sakit, maupun dalam perjalanan. Islam memberikan keringanan seperti sholat jamaah, qashar, dan bahkan sholat dengan isyarat sebagai yang tidak mampu melakukan secara normal. Sebagai penutup, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Sholat bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Dengan sholat, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam menjaga sholat, melaksanakannya dengan khusyuk, dan mendapatkan keberkahannya darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya akhiri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.